Baik, saya sudah lakukan perekaman layar, jadi nanti mudah-mudahan bisa dipakai bagi teman-teman yang mungkin hari ini tidak masuk ya. Atau nanti teman bisa mengulang kembali. Izinkan saya men-share screen ya. Ya, Bapak. Baik. Apakah layar sudah nampak di tempat Ibu? Belum, Bapak. Sampun. Sampun ya? Sudah, Bapak. Ini sampai. Baik, ya. Nah, teman-teman, langkah yang paling awal tentunya biasakan saja kita masuk ke pencarian search engine. Kita bisa memanfaatkan Google ini. Setelah masuk ke browsernya, nah di Google Search Engine ini, pencarian ini, kita bisa tuliskan softwarenya tadi yang mau kita ambil, yaitu namanya PSPP. Nah, ini yang akan kita ambil. Kemudian, nah ini ada di sini ada PSPP download. Kita bisa klik saja ini. Nah, kemudian ini bisa kita gunakan PSPP GNU free software. Nah, di tempat ini Ibu bisa mempelajari tentang software ini. Cara mempelajari itu bahasa Inggris, Pak. Oh iya, memang bahasa Inggrisnya. Tapi bagaimana kita? Nah, ini sekaligus trik ya. Kalau misalnya Ibu melakukan hal yang penting banget gitu ya. Misalnya bagaimana ini bisa menjadi pembelajaran. Ini bahasa Inggris. Nah, Ibu bisa, kalau yang belum mahir bahasa Inggris, sebenarnya bisa caranya begini. Ini di blok, kemudian di copy aja. Sekaligus Ibu bisa bisa membuka ya. Membuka, kalau kita sudah masuk ke Google ini, di sini kan ada terjemah ya. Nah, caranya belajar di seperti itu, Bu. Jadi terjemah ini dia sudah cukup handal, sangat cukup handal menurut saya. Ini dari bahasa apa ke bahasa apa, ini bisa berubah-ubah ya. Bahasa apa, nah yang kita lakukan kan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Dari Inggris, nah yang tadi tinggal kita paste aja di sini. Kan sudah kita copy paste. Nah nanti sudah langsung kan otomatis di sini. Nah ini sudah langsung keluar kan. Bagaimana perangkat lunak. Kalau di sini kan software ya. Jadi software ini diterjemahkan menjadi perangkat lunak. Jadi perangkat lunak. Ya. Nah, bagaimana perangkat lunak bebas itu artinya di sini yang saya katakan tadi free ya, free software. Berkaitan dengan pendidikan. Nah, kebebasan perangkat lunak memainkan peran mendasar dalam pendidikan. Institusi pendidikan dari semua tingkat harus menggunakan dan mengajarkan perangkat lunak bebas karena ini adalah suatu-satunya perangkat lunak yang memungkinkan mereka menyelesaikan misi penting mereka, menyebarkan pengetahuan manusia. Nah, ini artinya visi-visi mereka ya. Karena dengan coba kita bayangkan, kalau tidak ada software-software yang bebas, apalagi setingkat mahasiswa ya, tentunya kita tidak akan bisa menikmati karena berbayar besarnya. Nah, itu kita bisa lakukan caranya di tadi ya. Mana yang pengen kita ketahui gitu ya. Pengen kita ketahui kemudian di copy masuk ke terjemahan, udah aja di sini di klik kanan paste. Nanti sudah akan terjemah. Gitu ya. Termasuk Ibu kalau cari artikel sebagai mahasiswa, nanti artikelnya bahasa Inggris bisa dipahami dengan terjemahan. Baik, nah teman-teman, saya kembali ke sini. Tadi kan tujuan kita mau ngambil atau mau download ya. Di sini ada tentang ini GNU, ada secara filosofisnya, kemudian license-nya, education-nya. Nah, di sini ada software. Kita cari di software ini. Di software, kemudian kita cari yang download ya. Download. Nah, kita bisa lakukan. Nah, ini cara mendownloadnya bisa pakai ini, bisa pakai ini.
Nah, teman-teman nanti kita mau mendownloadnya kan download yang Windows ya. Ini ada yang pakai Linux, ada yang pakai Windows ya. Kalau pakai langsung masuk directory juga tinggal masuk directory. Nah, kita bisa lihat di software paketnya di sini, ya. Free download, ada free softwarenya. Nah, kita coba masuk aja ke free softwarenya. Ya. Ya. Oke ya, sebentar. Carikan yang paling praktis. Yang langsung download aja mungkin. Nah, ini sudah ada juga yang langsung download, teman-teman. Kalau tadi nyari ya, kita nyari sambil belajar. Kalau hanya sekedar download aplikasinya ya kita bisa langsung aja cari yang langsung download. Yang download banyak sekali nih, sampai ini ada sekitar. Nah, kita tinggal ini kan. Kita tunggu. Nah, kemudian downloadnya ini, aplikasi ini mau kita simpan di mana gitu ya teman-teman. Mau kita simpan di mana. Nah, ini ditunjukkan tentunya folder yang untuk menyimpan. Kalau tempat saya ini mau saya simpan di D, di sistem biar masuk. Oke, biar jadi satu. Yang penting ini diingat-ingat aja. Itu ditaruh di mana. Ya, sistem ini akan mendownload. Ini bisa diisi, bisa tidaknya. Bisa tidak. Ini sudah terdownload. Ini sudah terdownload. Ini bisa saya lihat di sini hasil downloadannya. Nah ini teman-teman. Ada PSP sekian-sekian setup. Nah, ini teman-teman nanti yang digunakan untuk menginstal. Caranya menginstal tentu saja ya dicari ya. Dicari tempatnya tadi, kalau misalnya dari awal kita pencariannya kan seperti ini ya. Cari tempat saya tadi di D, berarti di sini, kemudian di sistem. Nah, nanti akan ketemu, kita cari aja tadi. PSP tadi. Nah ini kan filenya. Nah ini cara nginstalnya teman-teman, tinggal diklik 2 kali juga boleh. Klik-klik gini nanti dia sudah akan berjalan. Nah ini penginstalan. Tinggal diikuti aja, yes, karena saya sudah menginstal. Jadi saya tidak akan lakukan, tapi jangan seperti itu, menginstal seperti biasa. Nah ibu tinggal mengikuti aja. Install. Itu langkah yang paling pertama, berarti teman-teman harus ada ini. Harus ada ini, file ini. Nah, jika teman-teman kesulitan, tapi langkah ini menurut saya biasanya atau sebaiknya dilakukan ya untuk nanti terbiasa jika nyari software-software yang lain seperti itu. Ya, tapi kalau Maaf Bapak, ya. tadi aplikasinya apa ya Pak namanya? Ya, PSPP. Oke, makasih Pak. Ya. Nah, akan saya juga kirimkan lewat grup ini ya, tempat saya tadi yang saya download tadi, bagi teman-teman yang kesulitan. Tapi usahakan nanti untuk tetap melakukan ya, biar nanti terbiasa. Nah, nah ini PSPP ini Bu, saya kirimkan aja ke Ibu, ke teman-temannya.
Nah, ini juga sudah saya kirimkan ke grup. Ya. Nah, ini boleh di-download untuk teman-teman yang kesulitan. Tapi yang tidak, usahakan prosedur tadi dilewatinya. Jadi bagaimana cara pencariannya, kemudian bisa mendapatkannya, dan kemudian menginstal. Nah, ini sudah saya kirimkan ke sana. Ya. Teman-teman, yang pertama kita harus memiliki instalasinya dulu. Ya. Baik. Nah, berikutnya setelah diinstal, kita akan coba masuk ke aplikasinya tersebut. Setelah melakukan penginstalan, tentunya di menunya di sini ya, di main menunya Windows, ini nanti akan ada salah satu software ya. Nah, ini PSPP ya, PSPP. Nah, ini kan sudah keluar. Nah, di dalam PSPP ini ada ini aplikasi PSPP. Tinggal diklik saja. Atau itu dikeluarkan ke short, ini juga boleh. Ya, aplikasi yang tadi dikeluarkan juga boleh. Kan? Kalau sering dipakai, teman-teman, ya PSBB tadi, nah ini kan. Nah, ini boleh dikirimkan ke nah, ini bisa kita taruh di desktop ya. Send desktop. Iya. Sehingga nanti akan keluar di sini. Nah, ini PSBB. Sehingga tidak perlu mencari, tinggal diklik saja sini. Sama ya. Sama. Setelah keluar, nanti akan keluar seperti ini. Teman-teman, di PSPP atau yang lain ya, itu standar ya. Jadi tampilannya itu seperti ini. Ada data view, ada variable view. Jadi ada dua sheet di bawah ini, data view dengan variable view. Jadi, nah, sebagaimana Excel dan yang lain sebagainya, ini kalau misalnya kita tidak import ya teman-teman, Mas langsung melakukan entry data di sini atau inputting data di sini, ya langkah pertama tentu kita akan membuat variabel-variabel dulu ya. Variabel itu kalau di Excel yang di header yang pertama itu misalnya nama, alamat, umur, nah itu namanya variabel. Itu nanti akan mewakili di sini. Nah ini var nih. Var ini variabel. Nah ini var ini dibuat dari sini teman-teman, dari sini. Misalnya kita contoh ya, saya atau kita akan membuat satu tabel yang berisi variabel pertama adalah kita input di sini. Misalnya nama gitu ya. Kemudian nama ini tipenya apa? Ya, tipenya kita kalau nama itu kan string ya. String karena tidak diolah. Kemudian lebarnya ini sampai berapa karakter? Nama ini sebaiknya agak panjang. Paling nggak 15 atau 20 ya. Biasanya 20. Ini lebarnya ini jumlah karakter yang bisa dimasukkan. 20. Ya, gini kan. Di 20 ya. Kemudian kalau misalnya variabel nama ini mau kita berikan keterangan, bisa dituliskan di sini. Label. Ya, di label. Misalnya nama ini yang kita maksud adalah nama responden. Nah, ini keterangannya gitu ya. Jadi keterangannya bisa dimasukkan di label. Bisa digeser.
ada nama respon. Kemudian oke. Kemudian mungkin setelah nama apa ya? Kemarin misalnya kita ambil yang kemarin ya. Misalnya yang di label name ini tidak boleh ada spasi, teman-teman. Tidak boleh ada spasi. Sehingga kalau itu butuh keterangan nanti ditulisnya di label ya. Keterangannya ditulis di label. Misalnya di sini IQ. Nah, gitu ya. Nah, IQ ini nanti isinya kan numerik ya. Kemudian kalau pakai koma-koma ini 2 desimal boleh. Nah, kalau misalnya kita mau pakai label, nah di sini diberikan ini keterangan. Misalnya yang dimaksud EQ adalah EQ responden. Nah, misalnya gitu ya. Oke, EQ responden, bentuknya numerik. Baik, ini ke kanan ini saya kira tidak perlu kita ini kan sudah cukup. Nah, kemudian kemarin hasil, nah, misalnya nilai. Nah, saya gitu ya, nilai. Nilai ini bentuknya adalah numerik gitu ya. Kemudian di label ini kalau mau kita berikan keterangan juga ini adalah nilai statistik responden gitu, otomatis. Misalnya, karena kita akan ngetes kan, ngetes apakah ada hubungannya antara EQ pada anak tersebut terhadap nilai responden. Gitu ya. Kemudian mungkin juga akan kita uji juga suatu saat bagaimana yang wanita dengan yang laki-laki. Karena biasanya laki-laki itu tingkat kecerdasan itu sangat menentukan yang lain, tapi wanita belum tentu. Nah, ini misalnya berarti sini kita butuh gender. Nah, teman-teman, gender itu kan laki-laki perempuan. Sementara kalau untuk kita uji, ya itu tidak bisa dalam bentuk teks datanya, maka harus tetap dalam bentuk numerik, tapi nanti kita ini kan Bu, kita istilahnya kita terjemahkan ya. Kita kasih deskripsi. Misalnya ini adalah jenis kelamin gitu ya. Oke, keterangannya. Nah, di sini harus kita terjemahkan. Misalnya jenis kelaminnya kita pakili 1 dan 2 gitu ya. 1 ini adalah wanita. Saya dahulukan karena PAUD ini mahasiswanya hampir 90% wanitanya. Kemudian kita tambahkan ya. Kemudian 2 ini mewakili pria. Jadi kita terjemahkan. Nah, ini ada koma-koma ya, karena desimalnya bisa kita hilangkan. Kita nolkan. Nah, nanti akan bikin. Ini artinya nanti di jenis kelamin ini artinya jika nilainya 1 itu wanita, jika nilainya 2 adalah pria. Nah, ini contoh sederhananya. Nanti kalau teman-teman penelitiannya ada 20 item ya tinggal nulis aja tipenya apa gitu ya. Kalau tipenya itu isinya itu pilihan ya, misalnya setuju, tidak setuju, amat setuju, itu tetap numerik, nanti diterjemahkan di value label. Atau saya beri contoh misalnya gini. Pertanyaan 1, saya ambil nama misalnya Q1, pertanyaan 1 ya, question 1, ininya tetap numerik. Nah, kemudian ini nggak masalah. Nah, ininya langsung aja kita kasih 0 karena kita tidak memerlukan desimal, kecuali kalau nilai ini kan ada nilai koma gitu. Nah, kemudian di sini ini labelnya itu sebetulnya ini adalah pertanyaan tentang apa? Misalnya apa ya? Adanya gugus misalnya, gugus PAUD gitu. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan ada gugus PAUD gitu. Nah, nanti jawabnya ini ya, maksudnya gini.
orang itu kan condong mengisi di sebelah kiri daripada milih ke kanan gitu kalau pilihannya, atau di atas daripada ke bawah. Nah, ini boleh dibolak-balik. Misalnya tidak harus selalu yang 0 itu atau yang 1 itu yang paling jelek. Misalnya kita akan anggap 1 ini adalah sangat setuju gitu ya. Ini pertanyaan 1. Jika diisi oleh responden 1, itu berarti artinya dia mengisi sangat setuju. Maksudnya gitu ya. 2, misalnya setuju. Gitu ya. Tambahkan. Kemudian 3 yang netral aja. Sangat setuju, tidak setuju gitu aja. Misalnya 3 aja. Tidak setuju. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ini kunci-kuncinya ada di sini. Nanti ngisinya itu 1, 2, 3. Nah, tetapi maksudnya adalah 1 itu sangat setuju, 2 itu setuju, 3 tidak setuju gitu ya. Ini variabel. Variabel namanya. Nah, ini nanti akan berpindah jika kita pindah di data view-nya. Nanti ini akan menempati yang di atas ini, teman-teman. Nah, ini. Ya kan? Ya. Sehingga aplikasi SPSS ini bisa sekaligus kalau mau input di sini, artinya tidak usah impor ya. Kalau datanya data mentah dari, misalnya jenengan punya dari hard ya, dari kertas gitu, hard copy ya. Berarti kan tidak usah 2 kali ke Excel dulu, langsung aja masuk sini. Misalnya respondennya ini Bambang gitu ya. Kemudian AQ-nya ini kan di input ya tadi. AQ-nya berapa? Misalnya 90 lah. 90 uang pinter. Nah, kemudian nilai ujiannya. Ini kan nilainya nilai ujian tadi. Nilai ujiannya berapa? Misalnya 80. Kemudian gendernya. Nah, ini tadi 1 atau 2. 1. Kemudian ini pertanyaannya jawabnya apa gitu kan. Kalau setuju tadi kan 1. Ini cara ngisinya teman-teman. Cara ngisi. Kalau misalnya cara ngisinya ini akan ditampilkan deskripsi dari labelnya ini, maka teman-teman bisa klik yang paling utara ini. Kalau ini kita klik, nanti jadi seperti ini, ya kan? Nah, ini teman-teman, bahwa saya tadi milih 1 itu ada maksudnya wanita itu kan. Kemudian pertanyaan pertama itu sangat setuju, isinya saya isikan ke 1 sangat setuju. Misalnya kedua wanita ya, misalnya Susi, IQ-nya misalnya 85 gitu ya. Kemudian dinilainya ini misalnya 80. Oke. Kemudian gendernya ya. Ini 1 kan. Kemudian sangat setuju. Nah, kalau sangat setuju 1, kalau misalnya 2, dia setuju aja. Jadi gitu teman-teman. Jadi nanti yang dimunculkan adalah isinya aja. Terus diisikan terus sampai berapa datanya? Kemarin ada 11 kan. Gitu ya. Ini cara pertama kita menginput langsung. Dan kemudian misalnya ini 80 gitu ya. Kemudian ini nilainya tadi kan nilai statistik kan. Nilai uji statistik. Misalnya berapa? 70 gitu ya. Kemudian gendernya ini wanita itu 1. Kemudian tentang gugus dia setuju. Seperti ini terus diisikan. Nah, kalau kita sudah punya datanya, jangan lupa kita harus menyimpan dulu. Nah, sini ada shift atau shift as. Kalau sekaligus mau ngasih nama ya berarti shift as. Kemudian mau disimpan di mana, gitu ya. Biasanya kita nyimpan di dokumen ya.
Misalnya saya akan simpan di ini statistik kelas H, misalnya di foldernya agak dalam di sini, mau saya simpan di sini. Saya kasih nama, contoh data entry, langsung masnya. Sudah teman-teman, tinggal kita save. Nah, nanti kita sudah akan punya data ini ya, data ini. Next tentunya kita akan selesai pekerjaan kan, selesai pekerjaan. Nah, hari berikutnya kalau mau kita melanjutkan, ya kita tinggal panggil aja softwarenya, aplikasinya. Kita panggil SPSS-nya. Ya. Kemudian kita tinggal open. Open. Ini ada open. Kemudian lokasinya di mana? Ya kan tadi kan ada di sini, kemudian di event, kemudian di statistik, di kelas. Nah ini. Saya sudah kebanteran tadi. Saya ulangi semua. Oke, masuk ke aplikasi. Kita tidak buat lagi, tapi tinggal open ya. Open, kemudian tunjukkan tempatnya. Sebetulnya ini sudah ada ya, ini. Tapi misalnya saya anggap dari 0 di sini tadi, kemudian di folder ini, di statistik, kemudian di, nah ini kan ada dua ini. Yang barusan kita buat adalah yang atas ini. Yeah. Nah ini tinggal kita buka. Nah ini sudah ada data-data yang kita miliki, yang kita buat. Gitu ya. Nah, ini. Seperti itu teman-teman, tahap pertama bagaimana kita menginput data. Ya, menginput data langsung. Baik, ini sudah sambil saya videokan, nanti bisa diulang-ulang ya untuk yang lupa. Baik, sebelum berlanjut, mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan dulu kalau ada pertanyaan. Nah ini eventnya langsung masuk, langsung ada report juga di output viewer-nya bahwa kita melakukan open atau pengambilan data ini. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita berlanjut. Saya Pak izin tanya Pak. Hari silahkan. Untuk yang tipe tadi, ada nggak pilihannya di SPSS-nya? Dan sendiri tipenya apa berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan? Oh ada, tadi kan milih tipe kita. Jadi tipenya ini tadi kan ada numerik, ada string gitu ya, ada koma, ada macam-macam. Yang paling banyak Ibu gunakan nanti pastinya adalah string dan numerik, Bu. Jadi nggak usah khawatir. Ada. Oke, ini Bu di sini. Jadi tipe itu ada di variabel ya, di variabel. Kemudian di tipe ini misalnya kita tambahkan pertanyaan 2 ya. Pertanyaan 2. Nah, pas di sini ini pilihan Bu. Nah, ini. Kalau string ya string gitu ya. String ini gunanya untuk string ya. Variabel teks kalau string. Kalau misalnya Ibu itu currency, nah ini ada misalnya rupiah gitu ya. Bisa pilih yang ini kan gitu Bu. Nah, desimalnya berapa? Kemudian modelnya ini model Amerika atau mana, yang atas ini standar rupiah atau seperti ini penulisannya nanti. Jadi kalau ada penulisannya 3 titik gitu ya, ribuan apa gitu maksudnya. Kemudian kalau tipenya itu tipe koma ya juga, atau tipe dot ya, macam-macam. Tinggal Ibu memilih yang dimaui gitu ya. Dimau. Ada. Oke. Seperti itu ya teman, ada string. Oke. Baik. Ada yang lain? Sudah terjawab ya, Bunyi? Iya Pak, terima kasih. Oke. Baik, silahkan yang mungkin yang lain. Bapak izin bertanya.
Iya, Bu Nurul, silakan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan yang pada bagian apa itu ya, pada Mm-mm. gender. Itu saya kurang paham pada bagian ini Pak. Tadi yang pertama Bapak menyebutkan yang pertama ada Bambang, terus yang kedua terus yang pada bagian Bapak yang Bambang itu kok pilihannya kan ada gender kan ada dua. Itu Mm-mm. harus apakah perempuan semua kalau kalau Bapak itu harus laki-laki begitu atau bagaimana ya Bapak? Terima Ah, kasih. ah. Itu maksudnya gini, mungkin nanti pas penelitian itu grup laki-laki perempuan ini akan ada artinya mungkin ya. Artinya misalnya begini, kalau ibu buat statistik misalnya, ibu merekam data kependudukan di wilayah itu, semua data masuk misalnya gitu ya. Kemudian masing-masing item atau rekod itu kan nama-nama. Kita ada pilihan jenis kelamin kan, biar nanti tahu jenis kelaminnya ini di mana berapa persen gitu ya misalnya. Nah itu maka jenis kelamin itu harus kita masukkan, kemudian karena nanti mau dihitung Bu masalahnya, mau dihitung itu. Jadi dihitung itu maksudnya dihitung statistik tadi. Nah maka eh, di label nanti ya di label nanti itu atau di inputnya itu adalah numerik, tetapi boleh kita kasih keterangan di labelnya aja bahwa kalau dia mengisikan numerik satu itu pertanda bahwa dia laki-laki. Maka harus ada penerjemahnya kan, satu itu laki-laki. Kemudian kalau milih dua itu wanita. Berarti nanti kalau milih dua itu adalah wanita. Nah fungsinya apa? Statistik itu kan begini. Misalnya ibu nanti mencari yang wanita berapa persen. Sebenarnya dia cuma ngitung aja. Yang nilainya dua ada berapa kan gitu. Nah gitu, iya. Seperti itu ya. Nah Terima caranya kasih Bapak. ya, iya Bu. Kalau caranya masukkan gampang tadi Bu dari label ya seperti ini ya. Misalnya di label sini ya, kalau ini pertanyaan kan, misalnya pertanyaan ini yang lain ya, misalnya perairan apapun ya. Nah, masih yang penting di sini nih. Nah, di value ini contohnya kalau nilainya dan tidak harus satu Bu, mau berapa aja silahkan. Yang penting itu mewakili. Tapi paling banyak kalau statistik kan 0, 1, 2 gitu ya. Kalau nilainya cuma 2 biasanya 0 itu apa gitu ya. Misalnya berbahaya gitu. Artinya kalau milih 0 itu berbahaya gitu ya. Kemudian kalau milih sebentar ini karena ini harus kita nolkan dulu nanti. Satu ini misalnya menguntungkan. Misalnya tentang bendungan misalnya. Nah ini tinggal ini dinolkan aja desimalnya karena tidak kita pakai. Nah ini artinya apa? Di pertanyaan kedua ini yang maksudnya adalah menurut Anda gitu, menurut Anda, nah, bagaimana perairan ini gitu ya. Misalnya, nanti isinya itu ada kalau milih satu ada dua. Kalau satu itu apa tadi? Nah ini ya. Oh satunya belum. Satu ini menguntungkan gitu kan. Jangan lupa di add. Nah seperti ini. Artinya apa? Nanti di tabelnya, kalau kita punya tabel, nah di tabel yang ini, Q2 ini tentunya isinya adalah tadi 0 dan 1. 0 gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia mau memilih berbahaya itu berarti isinya 0 ya. Kalau milih 1 itu berarti menguntungkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini cara bagaimana kita menuliskan data di aplikasi. Ini yang pertama. Nanti yang kedua bagaimana kalau kita mengimpor ya. Kalau kita sudah punya di Excel. Baik, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Oke, kalau nggak ada waktu yang sekitar 5 menit ini saya gunakan untuk mengimpornya. Bagaimana kalau kita sudah punya tabel di Excel, gitu ya? Ya, ya. Nah, berarti yang pertama pastinya kita harus punya data di Excel, ya kan? Yang mau kita gunakan, misalnya kalau nggak salah dulu pernah kita main-main di situ.
Misalnya ini. Nah, saya akan buka dulu Excel-nya seperti apa. Nah, misalnya ini teman-teman. Kemarin kan ini ya. Ini kita sudah punya tabel gitu kan. Jangan lupa teman-teman. Nah, yang di atas ini, baris atas ini jangan ditambah-tambah. Jadi kalau merupakan data, ya persis seperti ini. Jangan sampai ditambah misalnya begini. Oh, ya. Bla 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 daftar apa gitu kan. Nah, ini akan menyulitkan karena nanti pakai pilih-pilih, menyulitkan. Jadi kalau itu data, ya murni aja seperti ini. Ya. Kemudian untuk mengimpor, ya untuk mengimpor ini kita jadikan format untuk PSPP ini dalam bentuk save as, ya. Saya mau simpan di yang tadi. Ya di sini. Kemudian dalam bentuk koma. Jadi, nah ini CSV, koma delimited dalam bentuk ini. Tipenya dalam bentuk ini, kemudian filenya kalau diganti ya, dan gampang. CSV ini format yang bisa diimport ke PSPP-nya. Formatnya ini jangan lupa teman-teman. Kemudian kita save. Yes, oke. Nah, ini kita sudah punya. Kita lupakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya tadi. Tadi sudah kita close. Oh, ini sudah. Ini kita close dulu yang ini. Oh, harus keluar aja. Kita masuk lagi atau close kalau. Berikutnya adalah kita sudah punya data tadi, kemudian kita mau impor kan. Langkah pertama tadi dari Excel, simpan ke tipe tadi, CSV tadinya. Kemudian di sini ada impor data. Dari file impor data, tunjukkan datanya di mana. Tadi di dokumen, effect, kemudian statistik. Ada di kelas H. Kemudian yang ini ya, CSF ini yang bisa kita lakukan. Kemudian udah tinggal next aja. Next ya. Ini semua mau kita ambilkan all class, oke, next saja. Nah, teman-teman di sini kuncinya kalau milih format tadi, maka nanti akan terpisah seperti ini yang bisa diimpor. Kemudian yang record pertama ini mau kita jadikan variabel kan, ini. Maka nanti kita sudah nggak usah milih-milih, jadi gampang kalau nggak ditambah apa-apa. Nah ini mahasiswa, skor, tes, dan lain sebagainya. Ini kemudian di bawah ini ada line above selected, line contain variable names. Nah ini harus kita klik. Wah ini berarti sudah otomatis ya, ini dijadikan. Kedua ini oke, berarti yang pertama ya. Kedua itu data pertama ini oke. Next sudah otomatis dia. Oke, komanya yang kita pakai yang similar koma. Oke. Kemudian kita next. Nanti sebentar. Oh, ini belum ini. Sebentar, ini kita ada saya balik dulu. Back. Oke. Back. Ini harusnya. Iya. Kita klik dulu, Bu. Mulai kedua baru data. Oke. Yang pertama itu akan menjadi variabel. Nah, ini teman-teman nanti variabelnya sudah ada ya. Variabelnya yang pertama. Tinggal kita apply. Oh, ini ada kesalahan lagi. Kesalahan ketika kita memilih variabelnya belum dipisah. Iya, salah. Ini kita ulang aja ya. Kita ulang, pengimporannya masih keliru teman-teman.
Kita akan cek lagi di Excel-nya, teman-teman. Yang ini. Ya. Nah, kenapa tadi tidak mau? Kita akan coba cek ya. Nah, ini variabel ini menjadi tidak mau karena ada spasi. Ini ada spasi, ya. Maka sini harus kita ilangin, teman-teman. Spasi ini tidak boleh karena mau kita jadikan variabel. Kemudian ini juga tidak boleh. Nah, nanti boleh kita kasih keterangan di label value tadi. Oke. Kita masuk ke aplikasi yang tadi. Nah, kita lakukan importing. Ini sudah ada ya, jadi bisa pakai ini aja yang tadi. Apa yang kita buat tadi bukan itu. Tadi ada di web, ada di RPL, statistik, ada RPLH, kemudian naik. Kita pakai yang ini. Next, teman-teman. Oke. Next lagi. Kemudian yang pertama ini untuk label, yang kedua ini untuk data mulai kedua. Harus kita klik. Kemudian kita next ya. Pakai yang koma ini. Tadi kan pakai ini komanya seperti ini. Kemudian kita next. Nah, ini sudah menjadi labelnya nanti, teman-teman. Sudah benarnya. Tadi tidak mau karena apa? Ya karena mengandung spasi. Kemudian tinggal kita apply aja. Nah, ini kita sudah dapatkan. Nah, kemudian kalau mau dikasih keterangan yang tadi di sini, ya, kita kasih labelnya di sini. Misalnya ini adalah skor EQ mahasiswa. Nah, gitu ya. Kemudian di sini keterangannya adalah nilai hasil UHS. Jadi pemberian keterangannya ada di sini, teman. Kalau sini kan sudah jelasnya nama mahasiswa. Gitu ya. Terus ini boleh kalau kita mau ganti nama atau gitu boleh ya. Kalau ini kan panjang nama mahasiswa. Ini variabelnya. Variabelnya ini bisa, kalau mau kita ganti nama juga boleh. Yang penting tidak mengandung spasi ya, teman-teman. Nah, kemudian Bapak, izin, Pak. Desimalnya nggak ada karena nama itu string. Percuma. Tidak masalah. Nanti diganti 0 aja, tulis aja juga boleh. Bapak, mohon izin. Ya. Pak, ini mohon maaf, waktu perkuliahan kita sudah selesai sampai jam 8. Iya, ini sudah selesai, Bu. Ini Bu saya tunjukkan di data view. Ini datanya sudah masuk di sini ya. Nah, nama-namanya nanti tinggal masuk. Karena namanya tadi adalah 1, 2, 3. Nah, ini tinggal ganti namanya siapa. Baik, teman-teman, dari saya sudah selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diulang-ulang. Nanti akan saya post ya. Videonya. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Saya izin ya.